Halo semuanya, balik lagi barengan sama Rehan di sini dan ini sekarang episode keberapa ya? Kayaknya 10 ke-7 deh. Di mana gue mengikuti YouTube Partner Program dan alhamdulillahnya keterima dan sekarang YouTube gue udah bisa di monetize. Tapi masih banyak yang harus dipelajari, kayak nanti tuh YouTube bakal ngajarin kita kalau misalnya ada yang namanya YouTube affiliate. Jadi kalau misalnya ngeposting video atau short, nanti bisa di tag barang-barang yang misalnya mau di affiliatein gitu kan, nanti bisa dapat income juga dari sana. Nah ini makanya gue masih banyak belajar. Cuman semalam ini ada pertandingan final antara Spanyol ngelawan Argentina dan dimenangkan oleh Spanyol. Congratulations buat Spanyol. Dan efeknya di kantor hari ini tuh banyak teman-teman, apalagi yang cowok ya, ngantuk gitu. Dan ketika siang pun gue memilih untuk tidur siang aja deh, napping aja deh, makannya belakangan aja, yang berarti mengakibatkan gue lapar ketika udah jam 2, jam 4 gitu, itu lapar banget. Teman-teman juga banyak yang akhirnya sebelum break siang tuh banyak yang waduh, matanya ngantuk berat banget. Dan gue pun ketika tidur siang itu bener-bener tidurnya nyenyak, nggak keganggu, malah nyaris kebablasan. Jadi jam 1 kurang dikit gitu, tipis-tipis ternyata baru kebangun. Wah, telat nih, tapi untungnya enggak ya. Dan tapi setelah napping enak deh. Jadi suasana lebih berenergi gitu kan. Nah, teman-teman gimana nih yang kemarin pada nonton Spanyol lawan Argentina? Pada dukung Spanyol apa dukung Argentina? Kasihan ya Messi, kalau dibilang nih pesta bola dunianya yang terakhir, nggak tahu deh kalau misalnya nanti tetap mau ikut main apa enggak. Cuman kalau tetap main berarti usianya tuh udah 43. Nah kira-kira umur 43 seorang Messi itu bakal kayak gimana ya, my god, dengan 8 Ballon d'Or. Nggak tahu deh, nanti kita tungguin aja. Gue mau ngucapin juga terima kasih buat teman-teman yang ternyata nontonin video tentang Como, yang dimana Como ini kayaknya bakal gue lanjutin juga nih, bakal ada lanjutan yang kedua, part 3-nya, karena ternyata yang nonton banyak loh. Gue kaget gitu, kayak nonton 200 gitu, bisa kayak 100 gitu. Wah, itu gue seneng banget sih. Semoga untuk video-video yang lainnya gue bakal ke situ ya. Cuman sekarang kita ngomongin dulu tentang Spanyol dan juga Argentina semalam. Gue gak bakal ngomongin yang aneh-aneh atau misalkan yang gosip-gosip gitu, kayak mau ngomongin tentang fakta-fakta atau lebih ke taktiknya. Dimana ternyata pertandingan semalam itu ada 4 rekor dunia. Wah, mana nih? Gue udah sempat nge-retweet di Twitter. Cuman kayaknya nggak kemasukan nih. Nah, yang paling penting ya, yang gue ingat banget, pelatih Luis de la Fuente, bukan Del Monde ya. De la Fuente ini menjadi pelatih tertua yang bisa memenangkan ajang ini. Umurnya 69 tahun. Padahal kayak nggak kelihatan kayak gitu ya. Masih kayak segar, bugar. Ini tipsnya apa nih? Skincare-nya apa? Kalau dia bilang air wudhu juga tonjok aja. Tanya serius bilangnya air wudhu ya. Terus ini adalah rekor dengan total kebobolan paling sedikit, yaitu cuman 1 di seluruh ajang. Terus juga clean sheet terbanyak sebagai juara, yaitu 7 match clean sheet. Wah, ini kayaknya susah nih, bakal dipecahkan yang 2 tadi ya, kebobolan 1 sama clean sheet terbanyak. Terus De La Fuente tadi pelatih tertua. Lalu apalagi ya, gue lupa lagi. Nantilah coba kita kasih tahu ya. Teruman ini banyak banget komentar dari legend-legend sepak bola. Pasti pertandingan itu juga banyak legend, apalagi legendnya Spanyol ya. Ada Xavi Iniesta, ada Puyol, Casillas, ada Sergio Ramos, Pedro Villa. Wah, gila, nggak ngerti lagi. Salah satunya kalau yang jadi pandit atau sebagai presenter broadcaster gitu ada Zlatan Ibrahimovic. Ini gue bacain ya. Dia bilang katanya, saat Spanyol mulai mengalirkan bola dari kaki ke kaki,
Mereka seolah menguras habis semangat dan harapan lawannya. Dulu ketika saya bermain, kalau saya terus-terusan tidak menyentuh bola karena lawan menguasainya, saya pasti frustasi dan kehilangan kesabaran. Yang ada di pikiran cuma mengejar mereka lalu menjatuhkannya. Sepak bola benar-benar menjadi pemenang hari ini di final ya. Cara Spanyol bermain dan menjalani turnamen ini adalah gambaran sepak bola yang sangat ingin disaksikan semua orang. Oh iya benar sih, main secara tim, mengalahkan Argentina yang kalau dibilang tuh dibantu FIFA gitu kan. Cuman ya udahlah. Oh, banyak banget yang fakta-faktanya kayak pemain muda terbaik ada Pau Kubarsi, Golden Ball atau pemain terbaik atau MVP di turnamen ada Rodri. Terus ada sarung tangan emas Golden Glove itu ada Unai Simon. Nah, gue kepikiran juga nih. Bayangkan ya, dari line up Spanyol ini kan banyak yang dimiliki tim-tim gede gitu kayak Barcelona, PSG, ada Real Madrid. Tapi ada juga yang dipunyain bukan sama tim-tim gede, misalnya tim-tim mid table gitu, tim-tim papan tengah. Misal kayak Mikel Oyarzabal itu kan ada di Real Sociedad atau Real Betis gitu. Sorry gue lupa. Nah, itu bisa banget tuh kalau misalnya Chelsea mau beli ya, dan pasti pengaruhnya berdampak sangat signifikan walaupun umurnya tuh udah 29 apa 26, gue lupa 29 gitu. Nah, terus ada juga Unai Simon. Itu kan dimiliki nama Athletic Bilbao kan ya. Cuman dengan torehan clean sheet 7 kegolan cuman sekali itu worth it sih dibeli. Ada juga Aymeric Laporte, umur udah 29, dia tadinya main sama Ronaldo di Liga Arab terus balik lagi ke Spanyol. Hanya 10 juta euro, mending beli lagi aja ya walaupun umurnya udah kepala 3. Cuman itu bakalan sangat berdampak. Pedro Porro yang tadinya punya Tottenham Hotspur, dan Tottenham Hotspur juga lagi ngeluarin duit banyak, mungkin bisa coba ditanya, siapa tahu ke Gocek dia mau tuh ngejual karena dia bisa ngeluarin banyak duit juga kan. Selain itu ada siapa lagi ya mendingan Chelsea beli ya, ada Nico Williams juga kan tuh masih di tim Athletic Bilbao kan ya. Boleh kalau misalnya Chelsea mau beli walaupun sudah tidak muda lagi pemainnya, cuman sangat berdampak dan Xabi Alonso pasti seneng deh karena sesama kewarganegaraan Spanyol kan, dan udah terbukti juga kualitasnya. Clean sheet terbanyak itu susah cuy. Kalau kata Sir Alex Ferguson ya, bertanding menyerang itu memenangkan permainan, tapi bermain defense itu memenangkan gelar. Dibuktikan malam ini ya. Jadi yang kalau orang bilang totally defense itu adalah Itali, Catenaccio, tapi menurut gua ini defendingnya Spanyol lebih modern gitu. Dia bukan total defense, tapi defense-nya adalah dengan cara menguasai bola. Tidak lama kehilangan bola. Jadi kalau bolanya salah umpan atau keambil sama lawan, cepat ngambilnya. Ada Rodri pemutus transisi serangan lawan. Ada Kubarsi yang tenang banget di belakang padahal umurnya masih 19. Dan ketika dapat bola, dia juga bisa jadi ball playing defender yang bagus banget kaki kanan, sedangkan kaki kirinya Laporte. Apalagi Laporte itu sebenarnya adalah pemain timnas juniornya Prancis. Cuman ketika dia udah dewasa ya udahlah main ke Spanyol karena kayak di Prancis sudah banyak banget dia nggak mungkin banyak menit bermain gitu kan. Terus kanan kirinya Spanyol keren banget, sebelah kiri Cucurella yang sangat annoying, bisa mempengaruhi attacker lawan gitu kan dari sisi mental. Terus juga ada Pedro Porro yang kalau gue lihat sangat stamina tinggi, work rate tinggi, area yang ke cover juga tinggi gitu kan, dan pemahaman taktik dari De La Fuente-nya juga yang keren banget si Porro. Nah ini juga shout out juga ya buat si De La Fuente dan staffnya gitu. Kebanyakan
dia tuh tidak mengandalkan individu pemain, walaupun individu pemainnya udah kelihatan bagus-bagus, cuman ketika kayak hydration break atau misalkan break babak kedua, itu pasti selalu ada pergantian taktik yang sangat berdampak. Kayak misalnya memasukkan Mikel Moreno, dan abis itu Mikel Moreno-nya abis di briefing apa nggak tahu, dan akhir itu berdampak, bikin gol-gol yang menentukan. Fernan Torres juga yang yang nyekor buat kemenangan di final ini juga itu kan masuk sebagai pemain pengganti kan. Jadi benar-benar nih taktik analisa yang bagus dari sisi teknikal, dari segi taktikal, terus juga pemilihan pemainnya juga mungkin sama kayak Tuchel gitu ya, banyak yang tidak sesuai prediksi jurnalis atau yang lain. Kayak misalkan lo ngapain mainin Unai Simon, lo mendingan mainin Raya kemarin Premier League title contender loh gitu kan, cuman tetap dia mainin Unai Simon. Kenapa? Karena ternyata Unai Simon sama Mikel Moreno ada apa ya, gue lupa, dia selalu jadi andalannya De La Fuente sejak memenangkan gelar di ajang timnas junior gitu, under 15, under 18, under 21, 23, olimpiade. Nah, kayak gitu deh gue baca-baca ya. Jadi ini sangat keren banget buat De La Fuente, tapi dengan umur yang 69 gue nggak tahu nih apalagi yang mau dia achieve. Euro udah menang, Piala Dunia udah menang, mau main di klub kali ya. Cuman mau di klub di mana umur udah 69? Atletico Madrid tuh punya Simeone, Real Madrid ada Jose Mourinho baru, Hansi Flick dengan Barcelonanya, apa mau main ke Premier League, tapi Premier League juga manajernya mantap-mantap. Nanti kita bahas yang Premier League ya. Dan juga Como mungkin juga akan gue bahas lebih banyak untuk part 2, part 3-nya, karena nonton juga banyak. Nah, mungkin segini dulu buat ngomongin tentang si De La Fuente, karena ini udah 12 menit juga ya. Takut nanti nguploadnya kelamaan. Ini udah jam 10 malam nih, besok harus kerja lagi. Thank you teman-teman yang udah nontonin sampai akhir. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Akan gue baca dan gue bales. Thank you so much semuanya yang udah support. Doain semoga bisa konsisten satu hari satu. Oke deh, thank you semuanya. Have a nice day everyone. God bless you all. Bye.